sepertinya MJ ini habis nonton timnas Indonesia di AFF kemarin. Oh begitu. Soalnya Bruno itu memang nggak pantas jadi kapten kok masih. Bahwasanya pemain-pemain timnas itu juga takut dulu melawan Anthony. Ngomong-ngomong tentang timnas Indonesia, ya, ini bagaimana? ada 2 pemain timnas Indonesia yang dikabarkan jadi incaran klub di Eropa, yaitu bahwa pencapaian seorang Sintayong bersama timnas Indonesia itu cuma hoki. Selamat datang di channel Mancep Media Mantap. Di video kali ini kita akan membahas tentang berita yang cukup mengejutkan karena Manchester United kembali menelan kekalahan dari Wolves. Wolves. Dan Manchester City kembali tidak bisa memperbaiki laju negatifnya karena masih meraih hasil imbang dari Everton. Sedangkan Liverpool berhasil memantapkan diri di puncak klasemen Liga sebagai juara paruh musim. Iya. Dan Chelsea juga tidak bisa. Iya, sayangnya untuk persaingan ke depan kayaknya susah ya. Liverpool melaju sendirian. Setelah itu Chelsea juga tidak bisa mengamankan hasil imbang karena harus kebobolan di menit akhir di masa injury time melawan Fulham. Iya. Di lain sisi kita juga ada berita dari timnas Indonesia, yaitu Sintayong yang dikabarkan mau mendengarkan kritik dan mau mengoreksi diri dan menjelaskan tidak memiliki buzzer. Itu kata manajer timnas, yaitu Sumarji. Oh, iya. Bagaimana menurut Anda perubahan? Mulai dari mana dulu ini kita? Dari MU juga gak apa-apa sih. MU dulu ya. MU ya. Tadi malam kan sebenarnya sepertinya MJ ini habis nonton timnas Indonesia di AFF kemarin. Oh begitu. Soalnya mirip, kejadiannya itu mirip. Oh mirip. Kaptennya kena kartu merah, lalu kebobolan dari gol yang ya bisa dibilang jatuh dari langit, soalnya dari corner. Walaupun mungkin sudah skema ya, soalnya di Carabao Cup kemarin kan kebobolannya seperti itu juga ketika lawan Tottenham. Tapi kipernya beda waktu itu. Iya, kipernya berbeda. Justru kan sekarang kan lebih baik, tapi kok masih bisa kebobolan lewat skema yang sama. Itu harusnya kalau menurut saya pandangan fans MU itu pelanggaran. Oh, pelanggaran ya. Tapi karena walaupun itu dianggap pelanggaran, tetap tidak menang, ya udah pelanggaran. Ya sudah. Lalu kartu merah Bruno? Bruno itu memang nggak pantas jadi kapten kok. Oh, nggak pantas. Iya, harusnya kaptennya tetap Maguire. Di masa Maguire itu jadi kapten ya. Bruno nggak jadi kapten, dia nggak terbebani kan. Oh iya, penampilannya lebih bagus ya. Iya, lebih bagus. Jadi Ten Hag itu salah kalau menurut saya menunjuk seorang Bruno menjadi kapten. Itu menurut saya ya. Seperti itu. Kalau di pertandingan, sedangkan City bagaimana ini? City. Sebelum ke City kita bahas MU lah. Soalnya kan ada supporter MU di sini. Udahlah, jangan MU terus. Gimana? Enggak, ini kan tadi malam kan Anthony walaupun masuk sebagai pemain pengganti kan. Iya. Masuk di itu yang membuat peluang berbahaya satu-satunya ya dari Anthony, saya kira tadi malam. Berarti Anthony performanya lumayan bagus. Terus kan kabarnya ada beberapa tim Eropa yang katanya tertarik untuk merekrut Anthony. Iya. Sebagai fans MU rela apa tidak? Saya tidak rela Anthony dijual karena dia adalah God, ya kan? Ya kan. Jadi sekedar informasi bahwasanya pemain-pemain timnas itu juga takut dulu melawan Anthony. Pemain timnas? Iya, Jaitses, terus siapa? Calvin Verdong sama Ragnar itu ngomong. Ketika di Liga Belanda. Iya, ketika di Liga Belanda. Siapa pemain yang paling sulit dijaga? Anthony. Mereka ketiganya menyebut seperti itu, Anthony. Atas dasar menurut mereka skillful. Iya, susah banget dijaga dan dihentikan. Kalau di Liga Belanda. Ya di MU mungkin karena MU-nya ya yang membuat balak mungkin ya. Iya. Karena Ruben Amorim di Sporting begitu luar biasa, Ten Hag juga kan di Ajax luar biasa, tapi di MU ampas. Ya udah, kita lanjut ke topik berikutnya apa? Manchester City yang gagal meraih hasil optimal ketika tadi malam menjamu Everton. Iya. Itu bagaimana? Kalau menurut saya itu gara-gara contekannya siapa namanya? Jordan Pickford ya. Dia membawa contekan menggantikan penalti. Menggagalkan penalti dari Erling Haaland. Itu juga sudah dilakukannya saat Euro kemarin tapi ada beberapa pengamat yang ngomong kalau sebetulnya si Haaland ini yang tidak mau under. Iya, lagi under juga. Dia tidak
apa namanya, tidak berusaha untuk menendang ke arah yang lain gitu. Rata-rata tendangannya ke arah situ. Ya mungkin gitu. dia PD-nya ke arah situ kan. Iya sih. Sebelum-sebelumnya kan masuk terus. Iya. Baru kemarin kan. Jadi contekan ini luar biasa ya. Luar biasa. Ya memang contekan itu penting ya. Seperti itu. Ya ngomongin Liga Inggris mungkin itu aja ya, karena karena Liverpool juga bisa dikatakan melaju sendirian ya, dan agak monoton, soalnya Chelsea juga malah gagal menang dari malam, dan di liga-liga lain juga kebanyakan libur semua. Terus tapi saya salut sama Arne Slot. Ini orang ngomong kalau semisal dia itu tidak jumawa karena mengkhawatirkan bahwa kalau kita jumawa maka Liverpool nanti terpeleset, malah mengingatkan pemain-pemainnya. Jadi ini botak bukan sembarang botak. Berarti yang bikin terpeleset itu jumawa. Kira-kira itu yang terjadi di timnas kita atau tidak? Berkaitan dengan hasil negatif di Piala AFF kemarin. Apakah ada yang jumawa waktu itu? Ya mungkin terlalu pede dengan membawa pemain muda tanpa adanya timnas senior, ada pemain senior ya. Apakah itu termasuk jumawa atau mungkin ada pandangan lain dari Bung Baktiar? Kalau dari saya sih, timnas itu kemarin kan sudah kesepakatan dari PSSI sama pelatih untuk membawa U22. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi itu dikarenakan kurangnya persiapan juga. Itu kan terlalu mepet juga kan? Untuk masalah TC dan lain sebagainya. Untuk masalah jumawa sih, kalau saya sebut tidak jumawa sih. Karena waktu itu Sintayong juga pernah ngomong kalau semisal timnas Indonesia sebelum melawan Vietnam ya, dia itu ngomong kalau timnas Indonesia semisal kalau nggak menang atau kalah, berharap supporter biasa saja karena ya yang dibawa adalah pemain muda semuanya, seperti itu. Terus kan tadi disinggung di awal bahwa Bapak Sumarji kan menyebutkan kalau Sintayong mendengarkan kritik, serta apa tadi? Tidak punya buzzer. Nah, itu bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya harusnya itu bagus ya. Iya, karena tapi kok kenapa kok nggak Sintayong langsung yang bicara ke publik gitu? Nah, itu saya kurang tahu ya. Kenapa Sintayong tidak ngomong secara langsung? Kalau Sintayong yang ngomong kan tidak ada lagi spekulasi, udah pasti berarti ini. Iya, harusnya seperti itu kan. Ya, itu cukup disayangkan juga ya. Kenapa Sintayong tidak ngomong, walaupun lewat JJ si penerjemah nggak apa-apa ya. Seperti itu. Tapi untuk masalah buzzer dan lain sebagainya, saya yakin dari awal sih tidak main buzzer. Mungkin yang lain main buzzer. Yang lain ya. Justru negara serumpun atau yang lain-lain itu ya. Atau yang nggak suka sama yang 700.000 itu loh. Itu. Ya, yang mungkin yang dari situ. Ya, sama buat pelajaran mungkin kan kita melihat dari Manchester United ya. Kan katanya kalau ganti pelatih akan tambah cemerlang di bawah Tsunami Trophy. Terus mengalahkan City juga kemarin. Semakin gembar-gembor kan. Tapi ujung-ujungnya kalah juga. Kalau menang melawan City itu sebetulnya Pep Guardiola lagi mode Santa Claus. Sinterklas. Dia bagi-bagi kado. Mau Natal ya. Bagi kado kan dikasih kemenangan semua. Liverpool, Chelsea atau sama tim-tim kecil yang lain kan. Ya, dan termasuk MU gitu loh. Ya karena menangnya juga dengan posisi blunder ya kan, dan kebanyakan kesalahan juga ya. Seperti itu. Tapi sejujurnya MU ini saya tuh mengutip dari kata-kata Ralf Rangnick. Rangnick yang mengatakan bahwa MU itu butuh operasi jantung terbuka. Jadi pemainnya harus buang semua kalau bisa itu ya. Berarti operasi satu badan dipermak itu ya. Karena ya dilihat ini pemain kayaknya udah gimana ya, kayak Bruno seperti itu kan terlalu emosional. Itu tidak bagus bagi Manchester United. Itu menurut pandangan saya pribadi ya. Gitu. Jadi ganti pelatih itu kayaknya bukan solusi kalau melihat dari MU ya. Jadi berarti untuk timnas sekarang baiknya seperti apa? Ya tetap support Sintayong. Kalau saya ganti pelatih, siapa juga yang harusnya menangani Sintayong? Menggantikan Sintayong? Saya juga tidak tahu, tapi dengar-dengar katanya ada yang
Yang penting pelatihnya asal Belanda. Yang penting Supaya bisa lebih berkomunikasi sama pemain-pemain keturunan. Memang untuk komunikasi itu penting ya. Iya. Untuk menjadi pelatih itu kan komunikasi penting. Tapi karena kita kan sudah jalan ya, ada momentum dan lain sebagainya. Kalau menurut pandangan saya pribadi harusnya Sintayong tetap stay dengan Sintayong ya? Stay dengan Sintayong karena satu hal, kalau semisal dipecat PSSI bisa rugi dong, kontraknya kan jangka panjang sampai 2027 ya kan? Iya. Kalau semisal Sintayong juga diganti, nanti kan sebentar lagi ya beberapa bulan ya kita itu akan melawan Australia. Kalau ganti pelatih nanti chemistry-nya bagaimana? Begitu. Kalau menurut bro sendiri gimana? Kalau saya kan dari video sebelumnya saya sudah bilang kalau untuk kedepannya Sintayong tetap kita dukung. Kalaupun ada evaluasi ya setelah selesainya kualifikasi Piala Dunia besok. Seperti itu. Ya kita tetap satu suara untuk mendukung timnas PSSI dan Sintayong. Tentu saja dengan mengharapkan hasil terbaik. Ya, dan permainan yang terbaik juga. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau kita bertahan menang ya nggak apa-apa. Kalau saya itu seperti itu. Contohnya saat parkir busnya si Jose Mourinho melawan Pep waktu itu ya gara-gara Sergio Busquets sih itu. Ya kan yang penting kan seorang pelatih itu tahu memanfaatkan bagaimana pemain yang ada. Iya, seperti itu sih. Ngomong-ngomong tentang timnas Indonesia. Ini ada 2 pemain timnas Indonesia yang dikabarkan jadi incaran klub di Eropa, yaitu Bang Jai sama Kevin Dix. Tim mana yang kabarnya itu menawar 2 pemain tersebut? Kalau Kevin Dix ini dikabarkan sangat diincar oleh Borussia Mönchengladbach. Tim Jerman. Borussia Mönchengladbach. Tim Jerman kan Liga Jerman masuk 3 besar kalau nggak salah ya. Itu dan Mönchengladbach juga berada di papan tengah. Itu katanya sangat menginginkan seorang Kevin Dix. Sedangkan si Jay Ijes ini banyak sih. Ada yang bilang bahwa Juventus juga sempat memantau Bang Jai, terus ada soalnya menciptakan gol kemarin bukan? Sebelum itu saya pernah baca waktu itu ada pemandu bakat atau apa itu menonton pertandingan untuk menyaksikan Jay Ijes. Setelah itu ada Bolonya kan papan tengah kalau nggak salah. Papan tengah itu juga mengincar seorang Bang Jai. Menurut bro, gimana menurut bro? Apakah mereka harus pindah tim atau tetap stay? Tapi Bang Jai katanya untuk musim ini tetap stay sih. Kan kembali lagi kalau melihat pindah di Januari tentu bukan opsi terbaik ya buat pemain. Soalnya di tengah musim harus adaptasi dengan tim baru. Belum tentu kan mendapat jaminan jam main kan. Sih. Makanya mungkin untuk bertahan sampai sisa akhir musim itu yang terbaik buat kedua pemain ini. Sih. Kalau mungkin musim depan baru ada opsi pindah lagi mungkin bisa di itu. Seperti itu. Saya juga berharap begitu karena kalau semisal Bang Jai pindah nanti dia harus beradaptasi sama tim baru. Tim baru terus jaminan jam main kan belum ada juga. Itu juga sedikit berdampak terhadap timnas Indonesia. Dan si Kevin Dix juga sih ya begitu juga ya. Harus beradaptasi dengan tim baru, liga baru bahkan dia harus itu. Begitu sih. Jadi stay dulu ya. Stay di bursa transfer yang akan datang nih di bursa baru mungkin bisa melihat tawaran-tawaran yang lain. Seperti itu. Untuk bicara timnas lagi, kemarin ada seorang pengamat ya yang bilang bahwa pencapaian seorang Sintayong bersama timnas Indonesia itu cuma hoki. Siapa itu pengamatnya? Boleh disebutin? Nggak usah. Nggak usah disebutin. Banyak penonton yang harusnya sudah tahu lah. Sudah tahu pasti. Untuk masalah itu. Kita cuma ikut berkomentar ya. Menurut Bro Bahak gimana ini? Pencapaian timnas Indonesia cuma hoki. Ya, pencapaian Sintayong bersama timnas Indonesia baik itu U23 atau berapa apapun itu cuma hoki selama ini. Walaupun cuma hoki tapi tanpa dibarengi kerja keras sama dedikasi dari Sintayong tentu tidak akan bisa mendapatkan hasil walaupun cuma hoki. Banyak kok kayak Madrid juara champion juga banyak yang bilang hoki. Terus di mana City ataupun Chelsea banyak yang bilang mereka juara karena hoki. Tapi tetap saja walaupun apakah beneran hoki atau tidak, tapi tanpa kerja keras, tanpa dedikasi dari tim dan pemain kan tidak mungkin mendapatkan gelar atau keberhasilan tersebut. Begitu ya. Seperti itu saya kira. Jadi kalau ada yang masih nada sumbang seperti itu ya mungkin kita sebagai penonton bersikap lebih bijak lah.
Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Iya. Kalau menurut saya sendiri sih pencapaian apalagi di Piala Asia U23 ya, itu bisa dikatakan tidak hoki. Dia mengalahkan negaranya sendiri. Itu kan Korea, harus ya. ada campur emosional. Kalau ngomongin hoki mungkin apa ya? Hoki itu kan nggak berkali-kali datang harusnya kan. Dan orang yang memanfaatkan hoki lah emang yang bisa mendapat itu iya. Ada yang banyak ngomong kalau Carlo Ancelotti adalah pelatih miskin taktik atau segala macam lah. Tapi si Ancelotti ini kan kebanyakan saat menangani tim besar, dia tuh sukses selalu loh. Kecuali Everton. Iya. Kecuali Everton. Bukan tim besar. Ya kan Everton pemainnya kan gimana ya? Sekelas siapa ya pemainnya Everton ya? Gitu Amadou Onana. Ya seperti itu. Ross Barkley dulu Ross Barkley yang dan, ya, cuma kenceng doang itu kan. Jadi kurang ya, wajar saja kalau apa namanya seseorang itu memanfaatkan hoki. Tapi kalau hoki berkali-kali kan ya bisa dikatakan itu berkualitas berarti kan. Iya, ya ada kualitas, hanya saja kan seperti saya bilang ketika mungkin Chelsea ketika dilatih Tuchel kan, setelah hoki mendapat prestasi puncak, tapi kemudian Tuchel banyak dikritik sebagai pelatih kepala batu. Kita kan tidak inginnya Sintayong seperti Tuchel tersebut, supaya ya tetap mendengarkan kritik demi memperbaiki performa terus mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Iya, seperti itu ya. Jadi kita mendukung Sintayong tetap stay, bisa dikatakan seperti itu, karena kalau dilihat dari apa ya kerugian dan ya plus minusnya itu justru banyakkan ruginya. Iya. Siapa yang mau ganti? Roberto Mancini. Ya, Roberto Mancini pelatih kita nanti dikatain itu. Dan ada yang katanya pelatih dari Liga 1 katanya siapa ya nggak tahu, cuma sempat baca itu. Itu kan gimana ya gitu. Gimana menurut Bro Bah? Ya, gimana ya? Terlalu banyak gorengan sebenarnya di media ini. Jadi ya susah untuk menilai objektifnya. Kecuali Pak Erick Thohir udah membuat pernyataan resmi, mungkin baru kita bisa menilai lagi. Untuk sekarang mungkin jangan terlalu banyak melempar bola panas lah, kasihan juga untuk para penonton juga. Iya, untuk pemain timnas juga ya, nanti malah itu juga tidak konsentrasi. Iya. Ya yang terpenting tetap dukung timnas, sama kalau mau dukung MU harus dukung MU. Jangan. Lebih baik kita sholat Jumat menjadi umat muslim yang baik. Astagfirullah. Udah. Untuk hari ini kita akhiri video ini. Sudah sampai di sini saja, tapi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Apapun komen kalian kita tetap hargai. Yang terpenting jangan hate speech lah intinya gitu. Iya. Gitu. Kita akan sama respect ya. Sama respect, kita respect. Ya, kita respect. Ya seperti itu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.